Hai, minasan, ohayou gozaimasu. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya di hari ini, ya. Dan kembali saya memohonkan maaf pada kawan-kawan sekalian karena tidak bisa ya secara langsung untuk berhadapan dengan kawan-kawan dalam pembelajaran mata kuliah bahasa Jepang Kisah Nihongo 3 ini, ya. Barangkali ya ke depannya ya saya harap di pekan depan kita sudah kembali mulai pembelajaran secara langsung ya meskipun masih secara online ya. Jadi saya harapkan di pekan depan ya kita bisa kembali memulai pembelajaran lewat Zoom ya. Supaya pembelajaran juga bisa kita lakukan secara komunikatif antara kawan-kawan yang menerima pembelajaran serta saya memberikan pembelajaran ya. Barangkali untuk di hari ini pertemuan ketiga ya kembali saya mohonkan ya pada kawan-kawan mengaturkan permintaan maaf pada kawan-kawan sekalian dalam perkuliahan hari ini masih tetap teman nonton dari rekaman video di YouTube ya yang telah saya rekam beberapa jam sebelum perkuliahan dimulai ya. Barangkali untuk pembukaannya seperti itu ya. Pertama-tama kawan-kawan kita sudah hampir 2 bulan ya nggak ketemu secara langsung ya. 2 bulan kita tidak bertatap ya melalui Zoom-nya ya. Saya harapkan kawan-kawan selalu sehat karena saya pun di sini akan selalu sehat sepertinya ya. Barangkali kita langsung saja mulai pembelajaran di hari ini ya. Kawan-kawan bisa dilihat dulu ya untuk perkuliahan di pekan sebelumnya ya. Perkuliahan pekan sebelumnya kawan-kawan pelajari sesuatu hal terkait dengan angka ya, khususnya angka yang terkait dengan angka satuan ya. Barangkali kita coba untuk sharekan dulu saja materinya. Di sini ya kawan-kawan untuk perkuliahan Kisah Nihongo 3 atau bahasa Jepang dasar 3 yang diampu oleh Adi Sensei sendiri diperuntukkan untuk kawan-kawan dari to kampus Akademik Kebudayaan dan Arahma dengan tahun akademik 2022-2023 semester 5 untuk kelas A, B, dan C. Nekono Kisah Nihongo 3の授業は荒浜市立女産アカデミーの2022年2023学年度 ABC 組の5学期に押します。Ya, kita langsung saja ya. Untuk pekan kemarin ya kawan-kawan kita review dulu yang pelajarinya mengenai kata bantu bilangan yang dikhususkan pada satuan dari sebuah hitungan. Ya, di pekan kemarin pola kalimat yang bisa kawan-kawan masukkan ya untuk pembelajaran kosakata bantu bilangan adalah yang pertama ketika memesan sebuah barang ataupun meminta ya tolong kepada orang lain membawakan sebuah barang. Silakan yang pertama kawan-kawan bisa menggunakan pola kalimat atau barang kata bantu bilangan kudasai ya, atau yang lebih sopannya adalah barang kata bantu bilangan onegai shimasu ya. Contohnya ketika kawan-kawan pergi ke pasar dan ingin membeli sebuah jeruk ya kawan-kawan akan bilang mikan futatsu kudasai, atau dan kata lain ya Anda memesan 2 buah jeruk ya. Yang lebih sopannya adalah mikan futatsu onegai shimasu ya. Pola kedua yang kawan-kawan boleh gunakan dalam pembelajaran kata bantu bilangan tersebut yakni yang simpel kembali subjek wa kata bantu bilangan des ya. Misalkan kita mau menyebutkan ya secara umum saja jeruk 2 buah, jeruk 2 buah misalkan ya. Mikan wa futatsu desu, mikan wa futatsu desu ya. Cukup seperti itu saja ya, menyebutkan sebuah pernyataan yang menyebutkan jeruk ada 2 buah. Langsung saja subjek wa kata bantu bilangan des
Contohnya mikang wa futatsu desu. Ya. Pola kalimat ketiga yang kawan bisa gunakan adalah kepemilikan barang. Ya, di sini kepemilikan barang silakan tempatkanlah pemilik dari barang tersebut atau subjek dengan partikelnya wa. Barang apa yang dimilikinya, kata bantu bilangannya berapa, diakhiri dengan arimas. Ini hanya untuk barang. Contohnya, saya punya 2 buah jeruk. Watashi wa mikan ga futatsu arimas. Ya, jadi dalam pengertiannya bahasa Jepang itu ya itu merupakan sebuah kebalikan dari pola kalimat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan SPOK ya, namun di dalam bahasa Jepang SKOP. Nah, kata lain predikat kita tempatkan di paling belakang. Untuk keterangan ya apabila ada keterangan tempatkan di tengah-tengah saja. Ya, jadi dengan kata lain juga misalkan kawan-kawan mau menyebutkan ya saya mempunyai 2 buah jeruk. Ya, dalam bahasa Jepang ya saya jeruk 2 buah mempunyai, karena mempunyai termasuk ke dalam predikat. Ya, itu pola kalimat ketiga ya. Ya, kawan-kawan bisa masukkan kata bantu bilangan. Lanjut ya, kawan-kawan masih tentang kata bantu bilangan yang bisa Anda masukkan ya, masih pula berhubungan dengan kepemilikan ya. Di sini kawan-kawan gunakanlah subjek wa ya, orang ataupun hewan enggak, kata bantu bilangannya dengan diakhiri imas. Imas di sini masih memiliki arti mempunyai, memiliki ataupun ada. Namun peruntukannya adalah untuk orang maupun hewan. Ya, apabila kawan-kawan mau menyebutkan kepemilikan ya selain untuk orang maupun hewan, gunakan saja arimas yang tadi nomor 3. Contohnya ya yang menggunakan imas ya, saya punya 2 orang kakak laki-laki. Saya punya 2 orang kakak laki-laki. Watashi wa ani ga futari mas. Ya, saya watashi wa mempunyainya di belakang, 2 orangnya di tengah-tengah, kakak laki-lakinya setelah subjek. Jadi watashi wa ani ga futari mas. Ya. Dan yang terakhir pola kalimat yang kawan pelajari di pekan kemarin adalah subjek wa, objek o ataupun enggak, ini sesuaikan saja ya. Kata bantu bilangan ya yang dengan diakhiri dengan predikat. Ya, tadi ya sudah di review oleh saya ya. Pola kalimat dalam bahasa Jepang menggunakan polanya SKOP. Ya, jadi yang namanya predikat atau kata kerja ya silakan tempatkan di belakang. Ya, contohnya ya untuk pola kalimat kelima ini, saya membeli 2 buah jeruk. Ya, jadi dalam bahasa Jepang susunannya ya, saya jeruk 2 buah membeli. Dan dalam bahasa Jepang watashi wa mikan o futatsu kaimasu. Ya, apapun kata kerjanya silakan sesuaikan. Apabila kata kerjanya berupa kegiatan ya, pola atau partikel yang diikuti setelah objek adalah o. Sementara apabila kawan-kawan menggunakan kata kerjanya bentuknya keadaan, pakailah enggak. Ya, barangkali nanti kita akan pelajari lebih rinci pada pertemuan berikutnya ya mengenai perbedaan o maupun enggak. Ya. Nah, kawan-kawan dari 5 pola kalimat tersebut ya silakan kawan-kawan pun boleh modifikasi kalimatnya. Ya, sehingga si kata bantu bilangan tersebut boleh kawan-kawan tempatkan di depan objek. Dan kalian Anda tempatkan di sini. Namun, ya ada sebuah perubahan yang harus kawan-kawan lakukan, yakni ya apabila kawan-kawan tempatkan kata bantu bilangan di depan objek, kawan-kawan wajib menambahkan partikel no. Semisal tadi ya, di pola kalimat 1, pesan 2 buah jeruk, mikan o futatsu kudasai. Apabila futatsunya kawan-kawan tempatkan di depan, jangan lupa gunakanlah no. Futatsu no mikan o kudasai atau futatsu no mikan o onegaishimasu.
Ya, kecuali di pola kalimat kedua ya, karena di situ sudah jelas ya, langsung saja ya. Apabila kawan-kawan terpaksa harus menempatkan kata bantu bilangan di depan ya tetap pakai no ya. Contohnya adalah futatsu no mikang. Yes, udah gitu aja nggak pakai wa. Ya, kepemilikan barang pun sama yang menggunakan arimas di pola ya. Kawan-kawan yang asalnya watashi wa mikang ga futatsu arimas, kawan-kawan tempatkan di depan menjadi watashi wa futatsu no mikang ga arimas. Sama juga dan pola kalimat keempat, watashi wa futari no ani ga imas. Ya, sama juga dan pola kalimat terakhir ya. Ketika menempatkan kata bantu bilangan di depan objek, silakan wajib menggunakan partikel no. Contohnya, saya membeli 2 buah jeruk yang asalnya adalah watashi wa mikang o futatsu kaimasu. Ya, kawan-kawan boleh modifikasi ya menjadi watashi wa futatsu no mikang o kaimasu. Ya. Oke, di sini pun sudah dicontohkan futatsu no ringo o kudasai. Ya, apabila ada yang bisa ya mengartikan futatsu no ringo o kudasai, boleh kawan-kawan ya ucapkan saja ataupun kawan-kawan boleh ketikkan di kolom komentar. Ya, tata cara kawan-kawan untuk mengartikannya ya kita akan bahas ya pada slide berikutnya. Ya, sekalian juga kita bahas mengenai tugas dari kawan-kawan. Ya, kawan-kawan ya. Kemarin kawan-kawan mendapatkan PR sebanyak 3 soal yang harus kawan-kawan jawab menggunakan bahasa Jepang. Silakan, boleh kawan-kawan lihat dulu untuk PR kawan-kawan masing-masing ya. Dozo ne minasan, anata no shukudai o mite kudasai. Ne, ichiban no shitsumon wa, anata wa kyodai ga nanin imasu ka? Anata wa kyodai ga nanin imasu ka? Ya, tata cara mengartikan kalimat bahasa Jepang. Pertama, apabila ada partikel wa, artikan dulu partikel wa. Apabila ada koma, artikan dulu komanya. Ya. Setelah kawan-kawan mengartikan partikel wa, setelah mengartikan yang ada komanya, barulah kawan-kawan artikan dari belakang. Ya, jadi istilahnya ya di soal nomor 1, kawan-kawan artikan dulu anata wa. Yang selanjutnya yang harus kawan-kawan artikan dari belakang, imas. Ya. Ini di nomor 2 diartikan. Nanin nomor 3 dan kyodainya di nomor 4 yang harus Anda artikan ya. Jadi ketika kawan-kawan mengartikan dalam bahasa Indonesia pun akan enak terdengarnya. Anata wa kyodai ga nanin imasu ka? Kamu mempunyai berapa orang saudara? Ya. Begitupun ketika mengartikan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang, silakan setelah kawan-kawan mengartikan subjek ke dalam bahasa Jepang, sisanya kawan-kawan tempatkan bahasa Jepangnya dari belakang aja. Ya, namun harap diingat ya lebih bagusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan dan benar dalam pengertian bahasa Jepangnya supaya kawan-kawan pun mengartikannya ya membahasa Jepangkannya pun ya dapat dipahami oleh orang lain. Ya, itu di soal nomor 1 ya. Anata wa kyodai ga nanin imasu ka? Kamu mempunyai berapa orang saudara? Kita coba ya pengertian di soal nomor 2 ya. Kesa itu yang kawan-kawan pertama kali harus artikan. Mizo nanbai no mimasu ka? Yang kedua kawan-kawan artikan dari belakang. Ya, boleh sambil dilihat ya kamus saku yang kawan-kawan dapatkan di semester 2 maupun di semester 4. Ya, khususnya ya di semester 2 mengenai kata bantu bilangan waktu, dan di semester 4 kawan memiliki daftar kosakata kerja ya. Nah, okay. Barangkali ada yang bisa mengartikan soal nomor 2 ya dalam bahasa Indonesia-nya. Oke, susunan sudah saya tuliskan. Yang harus Anda artikan adalah dari kesa tadi pagi. Nomimastaka, sudahkah minum?
Nanbai berapa gelas? Mizu air putih. Jadi yang lain. Kesa mizu nanbai nomi mastaka. Tadi pagi telah minum berapa gelas air putih kah? Oke. Pengertian dalam bahasa Jepang ya, mengalih bahasakan bahasa Jepang ya sebenarnya mudah apabila kawan-kawan menyusun kalimat dengan baik dan benar ya. Lanjut di nomor 3, kita coba lagi pengertiannya ya. Maisho, itu dari duluan, sisanya dari belakang. Benkyo shimasu ka dulu yang ada artikan. Nankai ketiga diartikan. Dan nihongo-nya yang terakhir kawan-kawan artikan. Ya, silakan sambil dilihat modul ataupun kanmusaku yang kawan-kawan dapatkan ya. Pertama, maishu. Tiap pekan atau tiap minggu. Ya, nihongo benkyo shimasu ka? Nihongo nankai benkyo shimasu ka? Belajar berapa kali bahasa Jepang kah? Ya, sama juga dengan kalimat lainnya. Kalau ada wa, artikan dulu wa. Sisanya dari belakang runtut saja. Apabila ada koma, komanya dulu saja. Sisanya runtut dari belakang. Contohnya, ya saya menuliskan ya. Di sini satu kalimat, ya instruksinya. Ya, anata no shukadai o mite kudasai. Anata no shukadai o mite kudasai. Tanpa ada wa, tanpa ada koma, berarti kawan otomatis artikan dari belakang. Mite kudasai. Ya, ini kawan-kawan mendapatkan di semester 4. Mite, bentuk T dari mimas, melihat. Kudasai bentuk instruksi ya, atau menyuruh ya. Te kudasai. Jadi mite kudasai, tolong lihat. Shukudai, PR. No, kepemilikan atau nya. Ya, anata, kamu. Silakan lihat PR-nya kamu. Pada kata lain, saya menyuruh kawan-kawan untuk melihat PR dari kawan-kawan masing-masing. Ya, itu tata cara pengertian ya atau translasi atau alih bahasa dari bahasa Jepang Indonesia maupun sebaliknya. Oke, barangkali ya kawan-kawan Indonesianya cukup dulu ya tata cara pengertian alih bahasa dari Indonesia Jepang maupun sebaliknya kita cukupkan. Kita bahas adalah tentang tugas kawan-kawan. Silahkan boleh dilihat ya untuk PR dari kawan-kawan ya. Nomor 1, anata wa kyodai ga nani ni masu ka? Ya, tata cara menjawabnya kawan-kawan sebenarnya mudah aja ya. Kawan-kawan cukup merubah kosakata pertanyaannya ya, yang ada nannya dengan jawaban Anda. Nanin berapa orang? Berarti kawan-kawan jawablah berapa orangnya. Satuan orang. Ya. Setelah kawan-kawan menemukan jawaban dari kosakata pertanyaan, K di akhir kalimat hapuskan. Ya, apabila ada kosakata yang disesuaikan, sesuaikan aja. Misal di nomor 1 yang ditanya adalah kamu atau anata. Berarti ketika kita menjawab ya gantilah dan watashi. Makanya di nomor 1 ya kawan-kawan, jawaban yang tepat adalah apabila kawan-kawan menjawabnya watashi wa kyodai ga nani nani imasu ya. Ini silakan sesuaikan dengan jumlah keluarga Anda. Ya, watashi wa kyodai ga misalkan dua bersaudara ya, futari imasu. Ya. Kalau Anda punya saudara cuma sendiri ya hitori imasu. Kalau punya 3 orang ya sanin imasu. Ya, watashi wa kyodai ga sanin imasu. Ya. Mau lebih singkat sebenarnya boleh, kawan-kawan cukup mengucapkan tanpa watashi saja. Ya, kyodai ga sanin imasu saja, boleh. Mau lebih singkat lagi, kawan-kawan cukup jawab si kosakata pertanyaannya, tambahkan akhiran dari kalimatnya sesuai. Cukup menjawab sanin imasu saja sudah cukup tepat kok. Ya. Jadi ketika ditanya anata wa kyodai ga nanin imasu ka, cukup sanin imasu. Singkat. Ya. Oke, silakan sesuaikan.
Ya, yang ditanyakan adalah jumlah keluarga ya atau jumlah dari saudara Anda ya. Apabila kawan-kawan punya saudara satu ya berarti Hitori, dua Sanin dan seterusnya. Apabila nggak punya saudara ya Anda cukup jawab imaseng saja. Ya, kalian nggak punya. Ya, itu di PR nomor satu ya. Yang nomor dua, Kesa Mizuo nambah nomimashita ka? Tadi pagi telah minum berapa gelas air putih? Kita coba ya, kawan-kawan. Ya, kawan-kawan, yang paling simpel cukup menjawab nanbainya. Kak di akhir kalimat, ya kawan-kawan, hapuskan. Cukup. Anda cuma minum satu gelas ya, berarti ipai nomimashita. Minum dua gelas, nihai nomimashita, dan seterusnya. Mau lebih lengkap, ya lebih bagus. Pakaiin mizunya. Mizu o ippai nomimashita. Mizu o sambai nomimashita. Mizu o gohai nomimashita. Lebih lengkap lagi, pakaiin kesanya ya boleh. Sangat diperbolehkan, lebih lengkap ya lebih bagus. Namun secara singkat menjawab pun sudah cukup dipahami oleh orang lain. Kesa misu no nambah nomimashita ka? Ketika saya minum 5 gelas ya tadi pagi, cukup jawab kesa mizu o gohai nomimashita. Ya, sesuaikan dengan minuman yang Anda minum. Ya, yang tadi pagi Anda minum berapa gelasnya? Oke, lanjut yang terakhir, maishu, setiap pekan atau setiap minggu. Belajar berapa kali bahasa Jepang? Ya, kawan-kawan juga tahu ya pembelajaran bahasa Jepang termasuknya dalam mata kuliah umum. Kawan-kawan dapatkan setiap pekannya 2 SKS tanpa dipisah harikan. Yang otomatis jawaban Anda seharusnya di nomor 3 yaitu seragam. Kawan-kawan boleh menjawabnya secara lengkap. Maishu nihongo o ikkai megasimasu. Kita cuma belajar sehari dalam seminggu soalnya ya. Lebih singkat boleh kawan-kawan hapuskan maisunya. Nihongo o ikkai benkyou shimasu. Belajar sekali bahasa Jepang. Ya, lebih singkat lagi boleh ya boleh. Ya, nggak usah pakai nihongo, langsung saja kosakata pertanyaannya dijawab. Ya, kosakata akhirnya sesuaikan dengan si pertanyaannya. Nankai benkyou shimasu ka? Ikai benkyou shimasu. Juga cukup. Itu tata cara menjawab PR Anda. Ya, makanya di nomor 2 ya kawan-kawan. Ya, di nomor 2 ini ya, seperti yang tadi saya coba tadi ya, cukup menghapuskan, mengganti ya si kosakata pertanyaan menjadi jawaban. Ya, kak di akhir kalimat hapuskan sama jadi nomor 3. Ya, ya itu tata cara menjawab PR Anda sebenarnya. Ya, ada yang nilainya sempurna, semuanya tepat. Ya, saya berikan apresiasi untuk kawan-kawan yang sudah berusaha. Ya, apalagi mendapatkan nilai terbaik tanpa ada salah sedikit pun di PR Anda. Ya. Oke, kan kemarin kita mempelajari tentang angka, khususnya kata bantu bilangan. Ya, kata bantu bilangannya mengenai jumlah. Ya, barangkali ada yang kurang dipahami ya dari pembelajaran pekan kemarin. Silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Kawan-kawan boleh juga tanyakan pada saya secara langsung lewat WhatsApp-nya. Ya. Baik, ya kawan-kawan, kita latih kembali ya untuk top pembelajaran kemarin ya. Maksudnya ya kawan-kawan, ya supaya tidak kawan-kawan lupakan begitu saja pembelajaran kemarin ya. Mari kita latihkan kembali. Ya. Cukup kawan-kawan lihat saja ya gambar yang akan saya tampilkan. Ya, setelah itu kawan-kawan silakan jawab pertanyaan dari saya. Nih, sah mata練習しましょうね、皆さん。次の写真を見てください。そして、アリ先生からの質問を答えてください。皆さん、準備しましたか？ Sudah siap? Hai, 準備したら、kalau sudah siap, kita mulai saja. Hajimemashou. Baik, kawan-kawan, gambarnya ini.
Kan barangkali sudah tahu ya. Ini adalah salah satu karakter anime yang sedang digandrungi oleh para pecinta anime di dunia ya. Ini adalah Luffy namanya dari One Piece ya, serial One Piece. Pertanyaan saya ya kawan, Luffy sang wa Oshiga ikut Suarimaska. Ya sekali lagi ya, Luffy sang wa Oshiga ikut Suarimaska. Ya, Luffy mempunyai berapa buah topi? Kalau kalian lihat di gambar, tentu saja jawabannya adalah oke, sip. Ya, tepat ya. Satu buah ya. Satu buah dan kalian hitotsu ya. Jadi dalam menjawab pertanyaannya, Luffy sang wa Boshiga hitotsu arimasu. Atau ya, Boshiga hitotsu arimasu. Lebih singkat lagi karena udah jelas kita ngomongin ini adalah topinya Luffy ya. Hitotsu arimasu, langsung saja tidak jadi masalah. Ya, pertanyaan kedua. Ya, kawan-kawan tahu ya ini yang warna merah ya. Namanya adalah satsu atau baju. Ya. Dan untuk baju karena kita menggunakannya helai, sehelai, dua helai, tiga helai, otomatis ya kata bantu bilangan satuan khususnya menggunakan adalah nani nani mai. Ya, lembar. Jadi pertanyaannya, Luffy sang wa ya fuku ga nanmai arimasu ka? Luffy punya baju berapa lembar? Berdasarkan dari gambar ini ya kawan-kawan. Oke ya, ada satu lembar. Luffy sang wa fukuga atau shatsuga ichimai arimasu. Ya, beda halnya dengan si slop ya. Slop adalah menggunakan satuannya pasang ya, sepasang, dua pasang, tiga pasang. Ya, silakan kawan-kawan yang dilatihkan. Ya, Luffy sang wa seripaga nani 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 arimasu. Ya, silakan demikian kalimatnya. Anda boleh ucapkan saja. Luffy sang wa suripaga nani 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 arimasu. Luffy punya titik 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 sendal. Sebuah, dua buah, tiga buah, selembar, dua lembar, tiga lembar. Ya, bagi yang menjawab sepasang, dua pasang, tiga pasang tepat ya. Karena sendal itu termasuk hal yang harus berpasangan ya. Makanya kawan-kawan, Luffy memiliki sepasang sendal dalam bahasa Jepang. Luffy sang wa suripaga. Ya, isoku arimasu. Ya, isoku arimasu, sepasang. Oke ya, kawan, untuk latihannya ya barangkali ya apabila kawan-kawan masih kesulitan dalam memahami pembelajaran pekan kemarin, silakan secara langsung saja tanyakan pada saya atau diskusikan juga boleh melalui kolom komentar ini ya. Apabila kawan-kawan terlalu misalkan sepertinya butuhnya urgent dibalasnya, ya silakan WA pada saya saja. Ya, saya akan usahakan secepat mungkin untuk merespon dari WA. Oke, ya untuk latihannya saya cukupkan ya kawan-kawan. Mari kita lanjutkan ke materinya ya, khususnya ke materi inti. Kita di hari ini kita masih ngomongin tentang angka kawan-kawan, khususnya ya angka satuan ya kata bantu bilangan ya dengan satuan lainnya. Ya kawan-kawan bisa lihat di layar kawan-kawan masing-masing. Di sini adalah satuan dari jarak ya, dengan tangga tertingginya adalah kilometer, diikuti dengan hektometer, selanjutnya dekameter, meter, desimeter, sentimeter, serta yang terakhir adalah milimeter. Ya, barangkali di gambar yang ada yang muncul di layar Anda di sini ada tanda naik bagi 10 kali turun kali 10 ya. Silahkan tidak dipikirkan yang Anda lihat, silahkan tangganya aja. Ya.
Di sini kawan-kawan saya memberitahukan ya dalam penamaan kata bantu bilangan khususnya satuan jarak yang berlaku di Jepang ya. Ini sama seperti yang ada di Indonesia. Ya kawan-kawan gunakanlah ya satuannya kilometer sampai dengan milimeter ya. Maka dari itu di Jepang pun sama menggunakannya kilometer sampai dengan milimeter ya, yang tentu saja disesuaikan dengan pengucapan lidah orang Jepang dalam pengucapan satuannya. Contohnya kilometer. Orang Jepang nggak bisa ngomong Silakan kawan-kawan rubahlah tata cara pembacaannya. Kilometer dalam bahasa Jepang adalah kilometer. Kilometer. Ya, kilometer. Apabila ada angka, tempat depan aja. Contohnya 1 kilometer. 1 kilometer. Ya, lanjut hektometer. Ya, silakan ucapkan hekutometer. 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 Yes. Memang ini hal yang mirip dengan bahasa Inggrisnya ya, hektometer. Ya, dalam bahasa Jepangnya hekutometer. Ya, karena memang ya ini keseluruhannya adalah kosakata serapan dari asing ya, makanya agak mirip-mirip, namun hanya disesuaikan saja dengan tata cara lidah orang Jepang dalam bersuara. Sementara kita lanjut ya, dekameter dalam bahasa Jepangnya cukup dekameteru. Meternya ya tentu saja adalah meteru. Desimeternya tentu saja desimeteru. Sentimeternya nih silakan perhatikan, ingat bacanya senchi, pakai c, senchi, jangan senti ya, senchi. Meteru. Terakhir adalah milimeter, yaitu untuk satuan dari jarak. Ya. Oke, lanjut. Ya, begitu pula dengan satuan dari berat yang menggunakan kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram maupun miligram. Silahkan sesuaikan dengan lidah orang Jepang. Meskipun ya satuan dari berat ini pun berlaku di Jepang, namun belum ada kosakata yang memang murni bahasa Jepang. Hanya bahasa terkenalnya menggunakan bahasa serapan. Pertama adalah kilogram dari kilogram, hekutoguramu dari hektogram, dekaguramu dari dekagram, yang tentu saja selanjutnya adalah guramu yang artinya gram, desiguramu desigram, senchiguramu sentigram, dan terakhir barangkali kawan-kawan pun ketika meracik ya melihat orang meracik obat ya takarannya pasti menggunakan miligram ya, itu dalam itu satuan hitung berat ya. Nah, kawan-kawan, di sini itu kawan-kawan boleh gunakan pola kalimat yang sama seperti pekan kemarin dalam penggunaan satuan hitung yang baru ini. Bedanya, ya kawan-kawan cukup tempatkan angka yang bebas yang kawan-kawan secara dasar pelajari, tambahkan satuan nih. Contohnya, ketika kita ke daerah yang terkenal dengan batik tulisnya dan kawan-kawan memesan 1 meter ya untuk kain batik tulis, silahkan ucapkan saja kain batik tulis ichimeteru, udah saya ya. Jadi nggak pakai yang hitotsu, hitori dan lain sebagainya, cukup kata dasar tambahin si satuannya, jadi ya ichimeteru. Begitupun dengan satuan-satuan lainnya ya, ketika kita ngomongin berat ya misalkan ya kawan-kawan pergi ke pasar ya dan kawan pesen ya daging sapi 2 kilo ya, tata caranya gyuniku ni kilogrammu onegaishimasu, tolong ya 2 kilo daging sapi ya, gyuniku ni kilogrammu onegaishimasu ya. Sama juga dan pola kalimatnya, hanya saja yang kawan-kawan sesuaikan adalah kata bantu bilangan deh. Asmas yang bukan kata bantu bilangan ya, satuan hitung ya sesuaikan, dan di sebelum satuan hitungnya kawan-kawan tambahkanlah angka yang dasar saja ya. Kesa watashi wa
Michi o go kilometer jogging shimashita. Barangkali ada yang bisa mengartikan ya. Kesa watashi wa michi o go kilometer jogging shimashita. Tata cara pengertian ya. Seperti tadi, kalau ada koma ya koma dulu, ada wa ya wa dulu. Makanya ya yang kawan-kawan pertama kali artikan di kalimat ini yang ini ya. Sisanya gimana selesai? Ya, dari belakang. Coba ya bareng-bareng. Kesa dulu, artinya tadi pagi. Watashi wa saya. Tadi pagi saya, oke, sisanya kita dari belakang ya. Contoh saja jogging, lari jogging. Go kilometer 5 kilo. Michi, jalan atau di jalan ya. Jadi tadi pagi saya berjogging 5 kilometer di jalan. Ya, mudah kan? Oke, dan contoh kalimat terakhir, adi sensei wa 10 cm no enpitsu ga arimasu. Oh, ini yang menggunakan no ya. Yang biasanya kita tempatkan si satuan hitungnya atau kata bantu bilangnya di setelah, gak sebelum ya, predikat. Kita sekarang tempatkan sebelum objek. Namun silakan seperti yang diingatkan, wajib menambahkan partikel no sebelum si barangnya. Makanya adi sensei wa 10 cm no enpitsu ga arimasu. Yang bisa kawan-kawan artikan sebagai, yang tahu boleh tuliskan di kolom komentar ya. Silakan. Ada wa nih, berarti kawan-kawan artikan dulu wa-nya. Adi sensei wa, Pak Guru Adi. Bisa di belakang, arimas, punya atau ada. Empetsu, pensil. Ya, 10 cm, 10 cm. Ya, dan antara lain arti dari contoh kalimat keempat ini. Adi sensei wa 10 cm no empetsu ga arimasu. Toいう意味は Adi Sensei atau Pak Guru Adi punya pensil yang sebesar 10 cm. Ya, jadi pola seperti yang kawan-kawan pelajari kemarin saja, tidak jauh beda, ya malah harus disamakan aja supaya kawan-kawan pun lebih memahami, lebih bisa mempraktikkan ya pola kalimat dari pekan sebelumnya juga ya. Jangan lupa ya, makanya diulang lagi. Ya. Lanjut ya kawan-kawan, barangkali silahkan boleh dilihat ya modul kosakata materi di hari ini kawan-kawan. Ya, yang modul kosakata hari ini Anda dapat download saja melalui link pada kolom deskripsi video. Nantinya kawan-kawan akan diarahkan ke Google Form yang bisa Anda download ya daftar dari kosakata materinya. Ya, dan silahkan apabila kawan-kawan ya sudah membuka ya atau sudah memiliki modul kosakata materi hari ini, silakan janganlah menggunakan bahasa Jepang. Ya, ini akan dianggap sebagai tugas ringan 1. Silakan tulis di kertas ataupun di buku Anda ya dan bersiap untuk kawan-kawan unggah ke presensinya. Ya, presensi akhir khususnya. Pertanyaannya adalah satu ya. Shinchou wa nan sentimeter desu ka? Nah, Shinchou nan sentimeter desu ka? Anda wa artikan dulu. Ya, lanjut sisanya di belakang. Desu kan masih diartikan, berarti langsung dengan sentimeter. Shinchou wa nan sentimeter desu. Lanjut kalimat keduanya yang kawan-kawan silahkan kerjakan sebagai tugas ringan adalah Taiju wa nan kilogram desu ka? Taiju wa nan kilogram desu ka? Wah, ya. Akan ada wa, artikan 1. Yang pertama. Ya, sisanya berarti kedua dan kilogram ya. Silakan kawan-kawan tulis di kertas lembar ataupun di lembar yang telah Anda siapkan untuk menuliskan tugas ringan. Boleh juga di buku tulis Anda masing-masing dan harap bersiap untuk kawan-kawan unggah di presensi akhirnya. Oke. Masih ada waktu ya. Silakan ya 2 pertanyaan tersebut
Di juga menggunakan bahasa Jepang. Shincho dan Denjo ya. Sementara kita lanjut dulu. Nah, kalau Anda bertanya, kita hari ini mempelajari apa? Ya, kita masih sama pembelajarannya mengenai angka, kawan-kawan. Namun kita menambahkan sesuatu yang baru, yakni untuk satuan hitung lainnya. Yang pertama, kawan-kawan, adalah sesi do. Ya, ada yang lain sesi nani nani do. Ya, sesi nani nani do. Silakan di sini tempatkan angka yang normal aja penyebutannya, angka dasarnya. Sesi nani nani do. Contohnya sesi kyudo. Sesi kyudo. Ya, ini sesi arja Celcius, do arja derajat. Nah, kata lain ya sesi kyudo. Dan kata lain adalah 9 derajat Celcius. Ya, silahkan isi tanda yang melingkar itu dengan angka dasar ya. Dan lagi angka dasar ya. Tidak ada ya penggunaan yang sudah digabungkan dengan satuan. Ya, ini untuk satuan hitung lainnya. Yang pertama adalah sesi nani nani do. Ya, contoh ya, sesi ichido. Ya, 1 derajat Celcius. Lanjut, ya kawan-kawan satuan hitung lainnya. Yang kedua adalah heiho meter. Heiho meter. Ya, atau nama lain meter persegi. Ya, meter persegi untuk satuan luas. Ya. Lanjut, yang ketiga adalah rippometer. Rippometer. Ya, ada yang lain meter kubik. Ya, untuk satuan isi. Lanjut, ya ada ritoru, ya masih berhubungan dengan satuan untuk isi atau volume ya. Ya, di sini kawan ritoru dari bahasa Inggris. Yang sebenarnya adalah rippo desimeteru. Ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah ritoru. Ya, di bawahnya yang setara dengan sentimeter kubik atau rippo sentimeteru adalah sisi. Sisi. Ya, kalau orang Indonesia menyebutnya cc ya. Yang terakhir, ya satuan hitung lainnya yang bisa Anda gunakan adalah tentang kecepatan kilometer meiji dan kalian kilometer per jam. Mobil ini 2 km per jam. Kono rumah wa di kilometer meiji desu. Ya, itu untuk satuan hitung lainnya. Ya, bisa Anda gunakan saja. Namun kawan-kawan perhatikan ya karena ada banyak kosakata yang bisa Anda masukkan ya untuk perkaya kalimat kawan-kawan ya. Gak cuma itu aja, silahkan kawan-kawan boleh jalan-jalan. Oke. Nah, selanjutnya kawan-kawan ada tata cara menyebutkan hitungan lainnya nih. Ya, kawan-kawan barangkali yang menyebutkan berat badan ataupun menyebutkan tinggi badan, terkadang ada koma-komaan. Bahkan untuk satuan hitung lainnya, ya biasanya kita menemukan ada sebuah tanda koma. Ya, di sini ya yang dicontohkan 1,26 ya. Kawan-kawan, koma dalam bahasa Jepang boleh kawan-kawan sebut sebagai teng. Makanya 1,26 ichiten niroku. Ichiten niroku. 1,89 ichiten hachikyu. Ya, itu untuk menyebutkan hitungan lainnya. Yang pertama tentang koma, yang kedua adalah tentang pecahan ya. Yang pertama tentang desimal, yang kedua tentang pecahan. Di sini dicontohkan adalah 1/3. Dalam menyebutkan dalam bahasa Jepang untuk pecahan, ya silahkan kawan-kawan sebutkan yaitu angka di bawahnya dulu ya atau penyebut kalau nggak salah ya. Sang per-nya silahkan gunakanlah bungno. Barulah pembilangnya kawan-kawan ucapkan ichi. Antara lain 1/3 adalah sang bungno ichi. Ya, 1/4 berarti yong bungno ichi. Ya, bahkan untuk pecahan sebesar apapun angkanya jangan khawatir, cukup dibalik tengah-tengahnya pakai bungno. Contohnya adalah 113/271 ya berarti 271 bungno 113 aja. Ya, nihyaku nana ju ichi bungno hyaku ju sang desu. Ya, jadi jangan khawatir ya. Per itu adalah bungno dan kawan balikan
Ya, ucapkan dulu penyebutnya barulah memahami. Ya, dan sisanya ya kawan-kawan, ya yang terakhir barangkali yang sering kawan-kawan dengarkan ucap adalah tentang setengah. Ya, misalkan 1,5 derajat Celcius. Nah, si setengah ini kawan-kawan dalam menyebutkannya, kawan-kawan beresin dulu, ya, beresin dulu untuk penyebutan si satuan intinya, baru di akhirnya hang tulisin. Ya, kawan-kawan 1 derajat Celcius setengah ya, 1,5 derajat Celcius ya. Si 1 derajat Celciusnya dulu Anda sebutkan, baru tambahkan hang. Ya, jadinya sesi ichido hang. Ya, begitupun dan yang lainnya ya. 1,5 meter, ichi metoru hang. 1,5 kg, ichi kilogramu hang. Ya, jadi beresin dulu baru tambahkan hang. Oke, itu untuk tata cara penyebutan hitungan lainnya. Kita sementara lanjut dulu kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan, ya ada tugas ringan kedua. Silahkan boleh sambil kawan-kawan lihat ya modul atau khususnya kumpulan kosakata di pembelajaran hari ini, belajar sebelumnya maupun kumpulan kosakata di semester kemarin ya, semester 4 maupun semester 2 ya. Silahkan untuk tugas ringan di nomor 2 ya kawan-kawan artikan hari ini, suhu cuaca tuh 20 derajat Celcius. Ya, hari ini suhu cuaca tuh 28 derajat Celcius. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang harus Anda artikan adalah saya akan beli 1 liter susu sapi. Saya akan beli 1 liter susu sapi. Silahkan kawan-kawan, tugas ringan pertama yang tadi kawan-kawan kerjakan yang menjawab menggunakan bahasa Jepang, serta yang kedua yang sekarang kawan harus mengartikan, silahkan unggah pada form presentasi akhir. Ya, nanti kawan untuk presentasi akhirnya akan saya sharekan. Ya, cukup tunggu ya update di grup WhatsApp kita ya. Oke, kawan-kawan, barangkali itu materi kita ya di hari ini. Hanya mereview kembali ya, kembali mengingatkan dengan tambahan kosakata lainnya yang terkait dengan kosakata bantu bilangan khususnya di satuan hitung. Ya, apabila ada yang mau didiskusikan, ya ditanyakan, kurang dipahami, kawan-kawan silakan diketikkan di kolom komentar. Ya, ataupun ngobrol langsung dengan kawan Anda. Ataupun kalau memang kawan-kawan ingin penjelasan lebih lanjut dari saya, bisa hubungi saya. Ya, meskipun waktunya terbatas ya. Mohon maaf ya. Silahkan kawan-kawan ya, boleh melalui chatting, boleh melalui telepon saja. Ya. Namun ya apabila ingin ya kawan-kawan diskusi bareng teman-teman ya cukup diketikkan di kolom komentar pun bisa ya. Oke, kawan-kawan, barangkali ya nanti setelah kawan-kawan memahami ya, kawan-kawan setelah menanyakan apa yang kurang dipahami ya, nanti juga kawan-kawan akan mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut juga ya. Barangkali sebelum saya tutup ya kawan-kawan, saya simpulkan pembelajaran di hari ini kita mulai dengan sesi review pembelajaran pekan sebelumnya mengenai kata bantu bilangan dengan ya 5 buah pola kalimat yang bisa Anda gunakan ya untuk kata bantu bilangan. Ya, dilanjutkan kawan-kawan adalah tentang satuan hitung jarak maupun berat ya yang disesuaikan dengan lidah orang Jepang penyebutan sisa. Ya, dilanjutkan untuk satuan hitung lainnya yang barangkali kedepannya pun akan Anda sering gunakan, yakni yang pertama adalah mengenai suhu. Ya, mau itu suhu badan, suhu ruangan, suhu dari cuaca, ya tetap aja penyebutan suhunya menggunakan sesi angkanya berapa? Do. Contohnya 1 derajat Celcius. Sesi ichi do. Ya, lanjut juga kawan-kawan yang kita pelajari adalah penyebutan heihometeru atau meter persegi, ya, ripometeru atau meter kubik,
Ritoru artinya liter, ya cc dan kalian sentimeter kubik, ya. Itu. Dan yang terakhir kita bahas juga ya mengenai itu masing-masing. Saya lupa lagi satu lagi ya barusan. Kilometer maiji, ya dengan lain ya kilometer per jam. Ya satuan hitung ini ya keseluruhannya adalah hal yang lumrah digunakan di Jepang. Ya jadi mengukur suhu tidak menggunakan Fahrenheit, Kelvin tapi menggunakan Celsius, dan Celsius artinya adalah sesi. Untuk ukuran luas ya menggunakannya heiho meteru ya atau heiho sentimeter juga boleh. Ya, untuk satuan isi ripometer atau ritoru ataupun sisi. Kecepatan kilometer menjadi. Ya. Nah, dan terakhir kawan-kawan pelajari adalah tata cara penyebutan hitungan lainnya atau angka lainnya. Yang pertama terkait dengan desimal, gunakanlah teng. Ya. Yang selanjutnya mengenai pecahan, silakan dibalikan. Anda pecahkan dua penyebutnya, baru pembilangnya dan yang tengah tambahkan bumbu. Dan yang terakhir adalah mengenai setengah. Kawan selalu ya menyebutkan setengah. Silakan untuk setengah, kawan-kawan. Itu satuannya dulu bereskan, tambahkanlah hang setelah di kosakata yang ya contohnya 1 derajat Celcius setengah. Sesi ichi do hang. Ya. Di hari ini kawan-kawan mendapatkan 2 tugas ringan. Yang pertama menjawab ya pertanyaan sejumlah 2 soal, dan yang kedua adalah mengartikan yang sama juga ya sejumlah 2 orang. Ya, barangkali ya itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Kembali saya mohon maaf pada kawan-kawan ya apabila di hari ini tidak bisa secara langsung ya mengisi pembelajaran meskipun lewat Zoom. Ya, kembali kawan-kawan harus membuka dari YouTube ya. Saya pastikan ya kawan-kawan meskipun kita terbatas ruangan dalam pembelajaran perkuliahan ya kawan-kawan, saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan ilmu kepada kawan-kawan. Jadi dirasa kurang oleh kawan-kawan dalam ilmu di hari ini, silakan boleh tanyakan langsung pada saya ya lewat komentar maupun lewat chatting WhatsApp pun tidak masalah ya. Barangkali supaya lebih jelas dalam pembelajaran di hari ini ada syukudai ataupun pekerjaan rumah yang harus Anda kerjakan ya. Silakan ceritakan dalam bahasa Jepang. Yang pertama, kawan-kawan, jarak dari rumah Anda menuju kampus. Ya, yang kedua jumlah air putih yang Anda minum setiap harinya berapa rata-rata ya. Yang ketiga, suhu badan Anda saat sakit berapa rata-rata juga ya. Barangkali kalau Anda bertanya, Sese ini gimana cara nyeritanya? Ya, kawan-kawan tulis lagi aja. Sese gimana bahasa Jepangnya? Ya, kawan-kawan udah pelajari di semester 1 maupun semester di tingkat 1, tingkat 2 maupun sekarang tingkat 3. Ya, jadi dari sampai rumah bahasa Jepangnya apa, kampus bahasa Jepangnya apa. Ya, silakan sudah tertera ada di modul atau pembelajaran ya. Silakan boleh Anda buka-buka dulu ya modul pembelajaran yang kemarin maupun yang di semester ini ya. Ya, barangkali kawan-kawan itu pertemuan kita di hari ini ya kawan-kawan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan serta kerjasama Anda di hari ini ya. Saya selalu menunggu semangat Anda di pekan-pekan selanjutnya. Ya, mohon itu, kawan-kawan silakan tetap semangat dan jaga kesehatan. Minasan otsukare sama desu. Watashi wa itsumo minna ga benkyou ni gambaru no mattemasu. これで授業がもう終わりました。いつも元気にしましょうにお疲れ様です。Ya, kembali saya harapkan kawan-kawan tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, saya tunggu semangat Anda di pekan-pekan selanjutnya. Ya, saya cukupkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.